Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita melanjutkan yang kemarin ya, pasal baru. Kalau kemarin mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat, sekarang kita tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, sebelumnya mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal fasli. Faslun utawi iki iku ono fasal. Waladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa aladzi. Yubtilu kang batalna apa aladzi as-sholata ing salat. Hada asyara iku ono 11 apane syaitan suci-suci. Hal-hal yang membatalkan sholat ada 11. Al-kalamul amdu, al-kalamu rupane ngomong, al-amdu kang sengaja. Wal amalul kasiru lan kelakuan, al-kasiru kang akeh. Wal hadasu lan hadas. Wahudutun najasati lan anyar tekone najis. Wangkisyaful aurati lan kebukae aurat. Wangkisyaful aurati lan kebukae aurat. Wa taghyirun niyati lan berubahe niat. Wa taghyirun niyati lan berubahe niat. Wastidbarul kiblati lan mungkure kiblat. Wastidbarul kiblati lan mungkure kiblat. Wal aklulan mangan, wasyar bulan ngombe, wal kohatulan guyu banter, waridatulan murtad. Itu ada 11 hal yang bisa membatalkan sholat. Kalau misalkan kita ada di antara 11 ini, maka sholatnya harus diulangi ya, karena batal. Nah, jadi apa saja itu? Faslun utawi iki iku ono fasal menyimpan hada ay hadal fasli. Nah, fasal yang sekarang menjelaskan mengenai waladzi yubtilul sholata ahada asyara asya. Ya. Hal-hal yang membatalkan sholat ya, yang membatalkan sholat ada 11 ya. Ada 11 perkara yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama apa? Yang pertama al-kalamul amdu, ngomong kang disengaja, berbicara dengan sengaja. Dengan sengaja ya, karena sholat bacaan-bacaannya sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan kita bicara selain yang ditentukan ya intinya sudah batal. Misalnya kalian dipanggil temennya, kok yo jawab pas sholat, yo batal ya. Misalkan dipanggil terus jawab, ada apa? Dipanggil namanya, ada apa? Padahal lagi sholat. Ya wes, sholatnya alamat batal ya, harus diulangi lagi. Karena berbicara di luar konteks sholat itu, di luar kebiasaan sholat. 2. Wal amalul kasiru lan kelakuan kang akeh ya, bergerak yang banyak, gerakan yang banyak. Ini yang biasanya banyak yang melakukan. Contohnya apa? Contohnya garuk-garuk ya. Gatel garuk-garuk kayak gini. Banyak berkali-kali. Nah, maka sholatnya yo batal. Bergerak seperlunya. Tapi kalau gerakannya sangat banyak kan, gerakannya akeh, kelakuan yang akeh, ya sudah batal. Makanya biasanya ada yang bilang gerakannya maksimal 3 kali. Nah, gitu kan? Ada yang bilang seperti itu. Intinya jangan terlalu banyak gerak yang tidak perlu. Kalau garuk, kalau gatel yo ditahan. Nah, kayak gitu. Atau digaruk seperlunya. Wal hadasu lan hadas. Hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, maka sudah pasti sholatnya batal ya.
harus wudhu lagi malahan ya. Wa udutun najasati lan anyar tekoni najis. Nah, adanya najis yang baru. Nah, misalnya tiba-tiba misalnya lagi sholat, terus tiba-tiba sholatnya di lapangan terbuka, tiba-tiba ada kotoran burung jatuh. Nah, kan ada najis yang baru datang. Nah, maka sholatnya yo nggak sah, batal ya. Yang terkena bajunya ya nggak sah ya. Maka sholatnya, apalagi kalau terkena kulitnya ya, harus diulangi lagi sholatnya, dibersihi dulu, diulangi lagi, mulai dari bersuci, berwudu ya, dan sebagainya. Wa inkishaful aurati lan kebukae aurat, terbukanya aurat. Nah, auratnya terbuka di tengah sholat, misalnya lagi sholat di lapangan terbuka, sarungnya kena ada angin banter, sarungnya kebuka sampai auratnya terlihat. Terbukanya lama lagi ya, lama. Atau tiba-tiba sarungnya melorot ya, sarungnya melorot, nah, jatuh ya wes, sholatnya ya batal. Sarungnya melorot, karena kalau mau membetulkan kan harus masang berkali-kali kan, gerakannya banyak juga, akhirnya ya pasti batalnya, gitu ya. Terus wataghirun niyati lan berubah niat. Nah, berubahnya niat. Misalnya saya sekarang niat sholat zuhur, tiba-tiba saya lupa ini zuhur apa asar ya, gitu. Atau ya awalnya niat sholat, terus tiba-tiba lupa dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba kok kayaknya ini sholat asar ternyata. Nah, kita sudah ragu akhirnya ini sholat apa. Nah, kayak gitu. Yang awalnya niat duhur, kita ragu apakah ini benar duhur, kayak gitu, karena baru bangun tidur misalnya, gitu ya. Nah, wastidbarul kiblati, mengkuri kiblat, membelakangi kiblat. Nah, ini misalnya kita sedang ada di luar kota, kita nggak tahu kiblat yang mana. Asal sholat kita sudah yakin sama kiblat. Misalnya sholat sampai rakaat ke-2, kemudian ada yang bilang, orang yang asli itu bilang, loh kiblatnya salah. Nah, kita di tengah sholat, maka sholatnya kita harus dibatalkan, pindah posisi ke arah yang benar, seperti itu ya, karena kita nggak sesuai dengan kiblatnya. Nah, terus wal aklu lan mangan wasyarbu lan ngombe. Nah, 8 dan 9 makan dan minum. Makan, 9 minum. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau yang namanya sholat pasti mengharamkan segala sesuatu, dan makanya ada takbiratul ihram ya, mengharamkan sesuatu selain gerakan sholat. Nah, apalagi makan dan minum, masa mau lagi sholat mau nyemil, kan ya mungkin ya, pasti batalnya. Mau makan lagi sholat, saya haus minum dulu sholat lagi, nggak boleh ya, nggak boleh, sudah pasti batalnya sholatnya. Wal kohkohatu, guyu banter. Nah, ini yang biasanya sering ya, guyonan ya, tertawa terbahak-bahak. Biasanya ini ada lagi sholat, temennya kemudian ganggu nih, guyoni. Yang sholat nggak bisa ngempet guyu, akhirnya guyu banter ya. Kalau hanya kalau bisa nahan ya oke, ditahan ya, hanya senyum kayak gini. Tapi kalau sampai nggak kuat, akhirnya guyu, ketawa banter, ketawa keras. Nah, itu sholatnya batal, sudah dibatalkan, sholat lagi. Jangan malah diteruskan ya, malah nggak sah nanti. Yang terakhir waridatulan murtad. Nah, yang namanya sholat harus ditata niatnya. Jangan sampai di tengah sholat terus kita kayak seakan-akan murtad loh, itu malah nggak mungkin ya.
Nah, ini jangan sampai ini ya, jangan sampai. Nah, kenapa? Karena sholat kan hanya untuk orang Islam. Ya kalau non Islam ya sudah pasti gak sholat kan. Ini 11 hal yang membuat sholat kita menjadi batal. Nah, makanya kalau sholat diperhatikan lagi, jangan sampai tertawa keras, jangan sampai kalau ada najis yang baru datang ya batal ya. Jangan sampai gerakannya terlalu banyak. Kalau misalkan gatel ya digaruk secukupnya, jangan garuk-garuk yang banyak ya, malah nanti malah batal sholatnya ya. Oke, mungkin cuma itu ya, silahkan dipelajari kembali, ditulis, dipahami, dan latihan membaca. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.